Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nirwana R dengan NIM 1964411. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wilayah dan perwilayahan. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian wilayah. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah wilayah kedaulatan. Wilayah juga adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Selanjutnya yaitu definisi wilayah menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ariston, wilayah adalah suatu kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, serta juga manusia dengan hubungan khusus ialah sebagai kebersamaan yang keberlangsungannya itu mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Yang kedua itu menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya wilayah adalah area permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian dan wilayah kota berbeda pula dengan wilayah pedesaan. Selanjutnya yaitu pembagian wilayah. Wilayah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wilayah formal atau uniform region. Wilayah formal dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur. Kemudian wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Yang kedua yaitu wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah fungsional dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Dari selanjutnya itu perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Materi selanjutnya itu penggolongan wilayah secara garis besar terbagi atas 5. Yang pertama yaitu natural region atau wilayah alami atau fisik berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang kedua yaitu single feature region atau wilayah ketampakan tunggal berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja. Yang ketiga yaitu generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya, yang dimana wilayah ini didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Keempat yaitu specific region atau wilayah spesifik atau khusus, yang dimana dicirikan kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum, misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu faktor analisis region atau wilayah analisis faktor, yang dimana berdasarkan metode
deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Berikutnya itu manfaat periwilayahan. Yang pertama yaitu mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.